Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, pecinta otomotif, subscriber Tip Otomotif Channel. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips informasi seputar otomotif tentang bagaimana cara mengetahui kampas kopling sudah tipis atau aus, dan apa penyebabnya, serta bagaimana cara agar kampas kopling pada mobil kita awet ya teman-teman. Oke, langsung saja saya jelaskan dulu apa penyebab kampas kopling pada mobil kita itu cepat aus. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mohon didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, penyebab dari kampas kopling mobil cepat aus yaitu pertama itu seringnya kita menginjak pedal kopling atau sering kita meletakkan kaki pada pedal ketika mobil sudah berjalan. Jadi jangan dibiasakan meletakkan kaki sepertinya di atas pedal kopling saat mobil sudah berjalan. Sebaiknya agar kampas kopling awet, ketika sudah memindahkan gigi dan mobil sudah berjalan, lepas pedal kopling dan letakkan kaki di lantai ya. Jadi jangan dibiasakan menginjak pedal kopling atau menekan pedal kopling saat mobil berjalan. Itu yang menyebabkan kampas kopling cepat aus yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sering melakukan setengah kopling ya. Jadi menginjak kopling setengah. Ini biasanya dilakukan para teman-teman atau pemula yang sedang belajar mobil. Jadi kalau teman yang lagi belajar itu wajar ya, takut mati mesinnya, jadi diinjak setengah kopling terus sambil meraung-raung mesinnya. Nah, menginjak setengah kopling sambil digas di player itu akan mempercepat keausan pada pedal kopling. Jadi jangan lakukan kebiasaan seperti ini ya, menginjak setengah kopling. Lalu penyebab yang ketiga, penyebab kampas kopling pada mobil cepat aus yaitu gas galak. Gas galak yaitu ketika kita memasukkan gigi satu ya, kita kopling, kita masukkan gigi satu, kita tinggal lepas kopling, sebenarnya jalan ya, tapi kita sambil memblayer atau mengegas-gas ya. Kita gas-gas seperti ini ya, kita injak kopling, kita blayer. Nah, sekali lagi jangan dibiasakan seperti itu ya. Jangan biasakan melakukan gas galak atau setengah kopling sambil di blayer. Itu akan sangat merusak dan membuat kampas kopling cepat habis. Lalu yang keempat, selalu lakukan rutin pengecekan pada free play atau jarak bebas pada pedal kopling ya. Jadi pedal kopling itu ada jarak bebasnya kurang lebih 2 cm ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini sudah pendek, ini saya tinggal 1 cm. Jadi kalau sudah seperti ini sebaiknya diturunkan lagi. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, dengan lamanya pemakaian nanti kopling itu lama-lama akan naik sendiri teman-teman ya. Itu tanda-tandanya kopling sudah mulai harus disetel lagi. Jadi tetap jangan lupa selalu dicek atau disetel jarak bebas atau free play pada pedal kopling. Untuk tutorialnya nanti ada di video saya yang lain ya teman-teman, cara menyetel atau men-setting free play atau jarak bebas pedal kopling. Nah, itu tadi ada 4 penyebab kampas kopling cepat haus. Kemudian lalu apa tanda-tanda, gejala, dan ciri-ciri ketika kampas kopling pada mobil kita itu sudah mulai habis, harus diganti. Oke teman-teman, ini harus teman-teman ketahui ya, jangan asal ganti, nanti bisa mudah dibohongi bengkel ya. Paling tidak teman-teman sudah tahu dasar-dasarnya, tahu penyebabnya dan ciri-cirinya, sehingga kalau kita bawa ke bengkel itu memang benar-benar yang harus diganti itu entah kampas koplingnya atau track lakernya atau mataharinya ya.
Oke, selanjutnya saya tunjukkan tanda-tanda kopling kalau sudah aus. Yang pertama yaitu mesin paling bisa kita rasakan yaitu mesin meraung teman-teman. Jadi ketika kita gas di RPM 2000 sampai 3000 itu kan wajarnya itu sudah bisa mencapai kecepatan 60 ke atas ya teman-teman. Tapi kalau kampas kopling, tanda-tanda kampas kopling sudah tipis atau aus, ketika kita gas di RPM 2000 sampai 3000 itu kecepatan cuma di bawah 40 teman-teman. Jadi RPM 2000 ke atas tapi kecepatan 40. Jadi mobil itu meraung-meraung tapi tidak bisa jalan. Itu tandanya koplingnya slip atau sudah tipis, harus segera diganti. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, karena dikarenakan meraung-raung ya, slip, mobil RPM-nya tinggi tapi mobil tidak jalan, itu menyebabkan mobil loyo ya, atau lemot ya teman-teman. Jadi tidak bisa melaju dengan kencang. Selain itu otomatis akan menyebabkan terasa boros juga ya bahan bakarnya. Itu tanda-tanda yang kedua, mobil loyo dan boros. Kemudian tanda-tanda yang ketiga yaitu sering juga bisa dirasakan lama-lama itu pedal kopling terasa keras. Injakan kopling, pedal kopling ini diinjak keras sekali teman-teman. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri tanda-tanda ketika kampas kopling sudah habis. Nah, itu setelah tadi ya penyebabnya apa, teman-teman harus mengetahui penyebab kampas kopling cepat aus, kemudian tanda-tanda kampas kopling aus seperti apa. Ini saya praktekkan cara mengetahui kalau apakah kampas kopling mobil kita itu masih bagus atau sudah aus. Tapi cara ini jangan sering-sering dilakukan karena sangat berbahaya teman-teman, dan teman-teman harus melakukannya dengan benar dan hati-hati. Oke, caranya sekali lagi hati-hati ya teman-teman. Kita lepas handrem, kita tekan rem, kemudian kita injak kopling ya, kita masukkan gigi 1. Kemudian kita handrem dulu biar nggak gelundung. Kemudian itu kaki ya, kaki di seperti ini ya. Jadi kaki kanan menginjak pedal rem, pedal gas sambil digas ya, sambil direm. Kemudian kita tekan kopling, kita lepas handrem tapi tetap direm ya, ini mobilnya pelan-pelan, hati-hati ya teman-teman. Kemudian kita masukkan gigi 1 sambil tetap seperti ini. Kemudian kita gas ya, dan kita lepaskan kopling sambil direm sambil digas, masuk gigi 1 kita lepas. Kalau mesin mati berarti kopling masih bagus. Kita lepas kopling. Nah, ini mesin mati berarti kampas kopling masih bagus teman-teman. Ya, itu caranya ya teman-teman, cara untuk mengetahui apakah kampas kopling pada mobil kita masih bagus. Kita seperti itu tadi, kalau mesin mati berarti kopling masih tebal, tapi kalau mesin hidup berarti itu selip, berarti kampas kopling harus segera diganti. Satu lagi ya teman-teman, kita nyalakan dulu mesinnya. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mungkin kalau pemula ya, ini khususnya para pemula itu, sebenarnya pada mobil itu ketika kita masukkan gigi, kita kopling masukkan gigi 1 ya, kita tanpa menginjak pedal gas itu mobil sudah bisa jalan seperti ini ya. Kita lepas kopling pelan-pelan, kita lepas rem pelan-pelan. Nah, ini ya. Nah, ini sudah mau jalan teman-teman, tanpa menginjak gas, mesin tidak mati. Kita lepas kopling sedikit-sedikit, itu berarti kopling masih mau ngangkat, mau gigit, itu tandanya koplingnya juga masih tebal. Oke, itu tadi ya teman-teman, bagaimana cara kita mengetahui kalau kampas kopling kita masih bagus atau sudah tipis ataukah sudah harus diganti. Jadi mudah-mudahan dengan video kali ini teman-teman tidak asal mengganti kampas kopling ya, tidak jadi korban ditipu oleh bengkel-bengkel yang tidak bertanggung jawab ya.
harus ganti kampas kopling, karena kampas kopling juga lumayan ya harganya untuk penggantiannya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe di Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.